Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Kemudian. Oke, di depan kita ini adalah Vario 125 LED tahun 2016. Akan kita review selama pemakaian 8 tahun ini seperti apa. Oke, mari kita mulai dari depan. Nah, ini merupakan unit tahun 2016 dengan cat warna hitam dengan finishing glossy. Bisa dilihat di sini teman-teman, untuk visornya ada tulisan Honda dengan finishing glossy. Kemudian ini adalah spionnya masih original teman-teman, bawaan dari dealernya. Kemudian di sisi sini adalah rem depannya lengkap dengan master remnya gitu ya. Kemudian ini adalah rem belakangnya dan terdapat tuas kecil di sini. Tuas kecil ini adalah brake lock atau parking brake lock, yang mana kalau teman-teman ditanjakan dan ingin menahan laju rem, cukup ditarik tuas rem belakang dan ditambah dengan menarik tuas yang kecil ini, maka akan mengunci roda belakang di motor ini. Oke, nah tipe yang kali ini adalah tipe CBS, yang mana apabila rem belakang ini kita tekan, maka rem depan akan ikut sedikit menekan teman-teman gitu ya. Nah, kemudian lanjut sedikit ke bawah, ini adalah area di plat nomornya. Kemudian di sini adalah lampu dari Vario 125 ini. Nah, sekedar tahu saja, untuk perlampuan di Vario 125 ini semuanya tidak LED teman-teman ya. Jadi hanya lampu utamanya saja yang LED. Kalau misalkan dinyalakan, lampunya itu akan mengisi di sini teman-teman, lampu dekat di sini, dan lampu jauhnya nanti akan mengisi di kedua tengah ini gitu. Nah, di sini semacam ada alis ini adalah lampu DRL. Ketika kontak dinyalakan, maka lampunya akan menyala semua teman-teman. Dan di sini adalah lampu sennya. Lampu sennya menyatu di sini. Desainnya menurut saya ini adalah desain lampu Vario yang paling oke dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Ini subjektif ya, karena sekilas dilihat dia tidak terlalu besar, cukup futuristik dan juga sporty. Nah, untuk perlampuannya seperti apa apabila di malam hari? Mari kita lihat. Oke, ini sudah di malam hari. Mari kita coba lihat lampu Vario ini ketika di malam hari. Kita nyalakan dulu kontaknya. Oke, seperti ini tampilannya. Oh, untuk senya masih aktif teman-teman. Kita matikan dulu. Nah, ini tampilan speedometernya ketika di malam hari. Untuk lampu utamanya seperti apa? Mari kita lihat. Oke, seperti ini untuk tampilan lampunya. Ini lampu dekatnya teman-teman ya. Lampu dekatnya, kemudian ini ada DRL-nya teman-teman. Jadi, ketika kontak sudah di on, maka lampu utama dan juga DRL-nya akan otomatis menyala tanpa mesinnya menyala dulu. Oke, nah ini ada sisi lampu yang kosong. Ini fungsinya untuk lampu jauhnya teman-teman. Kita coba untuk lampu jauhnya seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau lampu jauhnya dinyalakan, cukup terang ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini kalau untuk tampilan lampu jauhnya dinyalakan. Ada indikator di sini bahwasanya lampu jauh sudah aktif. Ini lampu jauh. Ini lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, seperti itu. Kemudian untuk lampu belakangnya seperti ini teman-teman. Lampu belakangnya ini belum LED, hanya lampu biasa aja. Jadi yang lampu LED hanya DRL dan juga lampu utamanya saja. Kemudian ini kalau ketika direm, maka akan mengisi titik 2 di sini teman-teman. Ini sama ini, maka akan menyala bersamaan gitu ya. Kemudian seharusnya di sini ada lampu untuk penerangan plat nomor, namun karena mungkin mati ya, sehingga dia tidak bisa nyala atau tidak nyala lampunya. Seharusnya ada lampunya kuning dan juga belum LED atau halogen biasa.
Oke. Kemudian kita coba untuk lampu sennya, nyalanya seperti apa. Nah, tampak depan seperti ini nyalanya. Kalau dari tampak belakang seperti ini nyalanya. Oke, kita matikan. Oke, seperti itu tampilan lampunya apabila di malam hari. Nah, kita lanjut di bawah. Kita di sisi kanan ada tulisan Kombi Brake System dengan desain spakbor seperti ini teman-teman. Untuk diameter asnya ini kurang tahu ya seberapa besar, tapi menurut saya tidak terlalu besar untuk ukuran di motor 125 cc ini. Kemudian ini adalah ban depannya. Kebetulan untuk ban depannya ini masih ori teman-teman, dari bawaan pabrik ketika beli baru, yaitu masih ban federal ya, ban federal FT 235. Untuk ukurannya sendiri adalah 80/90 ring 14. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian di sisi kiri ya, tadi sisi kanan, ini di sisi kiri tampilannya seperti ini. Jadi untuk pengirimannya kalau tidak salah ini diameternya 180 mili untuk diameter cakramnya, dibalut dengan ring nisin dan pistonnya adalah satu piston. Oke, tampilan seperti ini. Palangnya sendiri dari velgnya berbentuk V atau Y ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini adalah untuk letak klaksonnya. Klaksonnya hanya satu, suaranya ya standar-standar saja, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan gitu ya. Di dalam ya rangkanya kotor teman-teman, mohon maaf, memang tidak sempat saya bersihkan. Kalau untuk rangka dari ini sendiri tidak memakai rangka ESAF ya, karena ini motor keluaran lama. Kalau untuk motor ESAF itu keluaran terbaru. Oke. Nah, kita lihat dari sisi kiri depan tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk kondisi decknya. Deck ini memang tidak benar-benar bisa memuat galon, tapi tetap masih bisa untuk dimuat galon teman-teman. Jadi galonnya ditaruh di sisi sini dan juga sisi sini dengan dijepit oleh dua kaki ya, biar tidak jatuh. Kemudian untuk patternnya lumayan kasar, dan ini menurut penggunaan setelah saya gunakan cukup bisa menahan ini ya, alas kaki biar tidak licin. Oke sih desainnya, hitungannya oke. Kemudian di sini ada konsol untuk menyimpan barang. Air mineral 600 ml masih masuk teman-teman, di sini masih masuk dengan aman. Kemudian di sini ada penyimpanan kecil. Penyimpanan kecil ini bisa dibuat untuk koin, sarung tangan yang tipis, ini masih bisa. Jadi cukup fungsional di tahun-tahun tersebut. Kemudian di sini ada hook atau gantungan barang yang terbuka, tidak ada tutupnya, dan cuma satu aja. Oke, ini adalah tampilan speedometernya ketika di siang hari ya. Nah, speedometernya ini kombinasi antara digital dan juga analog teman-teman. Kita nyalakan dulu. Nah, tampilan seperti ini. Jadi di sini ada indikator untuk lampu dekat, lampu jauh. Di sini ada indikator mil atau injeksi atau mesinnya. Kemudian di sini ada indikator untuk suhu. Apabila suhu di motor ini overheat akan nyala di sini teman-teman. Kemudian ini sen kanan, ini sen kiri, dan ini adalah untuk velometer sekaligus odometernya teman-teman. Odometernya sudah mencapai 36.394,7 km. Untuk ukuran motor tahun 2016 menurut saya ini tidak terlalu banyak ya. Memang sebelumnya penggunaannya tidak terlalu banyak teman-teman. Kemudian untuk speedometernya analog dengan kecepatan di sini maksimal sampai 160. Tapi aktualnya yang pernah saya dapat ini maksimalnya adalah di 110-an teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini kosongan saja. Yang saya tahu kalau ada yang tipe CBS ISS itu ada tombol di sini. Jadi
untuk auto start stopnya gitu ya, tapi ini tidak ada. Namun untungnya motor ini tetap ada fitur ACG starternya, yaitu ketika kita nyalakan mesin lewat elektrik ini, itu suaranya halus teman-teman, jadi tidak ada crankcase yang diputar atau suara yang kemericik-kemericik seperti itu. Menurut saya oke sih di tahun tersebut. Kemudian ini untuk lampu dekat, lampu jauhnya, ini klaksonnya, dan ini adalah sen kanan dan kirinya. Oke, bunyi klaksonnya seperti ini teman-teman, cukup standar ya. Oke, kita lanjut, coba buka bagasinya. Buka bagasi di sini teman-teman. Jadi ini ada indikator untuk off, ada seat, ada shoot, dan juga open. Nah, kalau mau membuka ke bagasi, maka diluruskan di sisi seat seperti ini, kemudian ditekan di sisi bawah ini teman-teman. Nah, seperti ini sudah terbuka untuk bagasinya. Ini adalah bagasi dari Viro 125 LED, kapasitasnya adalah 18 liter, dan ini muat helm teman-teman. Saya pernah memasukkan helm originalnya, masih muat dengan aman. Saya pernah memasukkan KYT Kyoto, yang Kyoto Air itu juga masih muat, dan juga KYT Galaxy Flat Air juga masuk dengan baik di sini teman-teman. Oke, ini ya tampilannya. Ada dua cantolan untuk helm di sini. Jadi kalau teman-teman mau menyimpan helm, mencantolkan, bisa dicantolkan di sini agar lebih aman gitu ya. Kemudian seperti ini untuk tampilannya. Tampilan untuk tangki BBM-nya ada di sini. Kapasitasnya adalah 5,5 liter ya. Kalau tadi bagasinya 18 liter. Untuk tangki bensinnya adalah 5,5 liter. Dan ini ada jalur kalau misalkan kelebihan pengisian sampai luber-luber gitu, bisa masuk ke sini untuk dibuang gitu ya. Oke, ini untuk bentuk behel yang belakang seperti ini. Bagus ya teman-teman, menurut saya oke lah untuk desain belakangnya yang behelnya. Oke, nah ini untuk pijakan kakinya seperti ini, masih biasa aja, dan ya karena penggunaan sehingga sudah banyak yang terkelupas teman-teman, dan juga sudah tipis seperti itu. Untuk mesin ESP sendiri ini memakai CVT dengan teknologi ESP, Enhanced Smart Power, dan mesin ini mampu memuntahkan tenaga di 11 PS, dan juga untuk torsinya adalah 10,8 Nm teman-teman. Untuk ukuran motor 125 cc menurut saya masih oke. Dan kalau misalkan teman-teman ingin menambah power mesin, teman-teman bisa coba main kirian yang sudah banyak beredar di internet itu. Oke. Nah, ini untuk tampilan shock breakernya. Shock breakernya juga original dari pabriknya teman-teman, masih ori dan lumayan oke untuk peredamannya. Tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut teman-teman. Oke, kemudian di dalam sana itu adalah komponen-komponennya. Untuk throttle body sempat saya ganti karena ada permasalahan di sistem gasnya ya. Jadi saya ganti, maka daerah itu di situ terlihat baru seperti ada logam-logam yang masih mencolok gitu ya. Kemudian ban belakangnya. Nah, ban belakangnya ini karena lebih cepat gundul, makanya sudah saya ganti duluan dengan merek lain teman-teman. Mereknya Maxxis ini ya, Extra Max. Ukurannya adalah 90/90/14. Ukuran ini tetap sama dengan ukuran original bannya gitu. Untuk palangnya sama dengan yang depan, mirip-mirip ya, V atau Y ini kurang lebih seperti itu. Oke, dan ini adalah untuk pengiriman tromolnya, karena motor ini masih memakai rem tromol di belakang. Oke, nah kita lanjut ke sisi belakang. Sisi belakangnya seperti ini teman-teman. Lampunya cukup minimalis dan lampu seinnya masih menyatu dengan lampu rem belakang. Ini kalau menyala
lampu yang menandakan lampu menyala di sini teman-teman. Nah, sini ya. Kalau kontak dihidupkan akan nyala di sini, tapi ketika nanti direm maka akan mengisi di dua titik ini teman-teman, dua titik ini ya. Jadi sama-sama ngisi gitu kalau direm. Lumayan oke dan minimalis menurut saya. Oke, kemudian di sini ada logo Honda. Dan di sini adalah lampu penerangan untuk plat nomor teman-teman. Kalau kontaknya di-on-kan, maka dia akan memberikan cahaya untuk pencahayaan di plat nomor ini. Untuk lampunya sendiri memang belum LED juga, masih halogen. Di belakang pun juga ini semuanya masih halogen dan juga masih halogen semua. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilan swing arm dan juga knalpotnya teman-teman. Knalpotnya desainnya biasa aja ya, desainnya biasa aja. Dan ini dia, rata-rata pengguna motor Vario yang saya tahu di jalan ya, selama ini saya lihat, untuk cover knalpotnya selalu aja seperti ini. Kalau tidak patah ya retak-retak. Nah, saya kurang tahu kenapa kok seperti ini teman-teman. Kebanyakan memang pengguna Vario itu untuk cover knalpotnya sering mengalami patah seperti ini. Oke, tapi kalau mau diganti ini murah, banyak di marketplace, harganya kalau tidak salah kurang dari 100.000 gitu ya. Oke. Dan ini kondisi spakbor yang di ban di dalam cukup pendek teman-teman ya. Jadi kalau ada kalau ada kotoran yang muncrat ke sana itu mestinya akan lebih banyak tersebar di sini. Tapi andaikan ini untuk spakbor lebih panjang, maka akan lebih bisa menahan kotoran agar tidak masuk ke dalam jalur mesin. Tapi di sini sudah ada semacam mudguardnya untuk pengganjal itu ya, kotoran-kotoran yang mau masuk ke area dalam sini. Oke. Nah, teman-teman Vario 125 maupun 150 dan 160 itu juga sudah banyak yang beli untuk spakbornya dibuat lebih panjang sampai seperti ini, sehingga bisa menahan laju kotoran itu masuk ke sini ataupun bisa mengotori si orang yang dibonceng itu tadi. Oke. Nah, ini adalah radiatornya, radiator dari Vario 125, dan ini adalah dipstick atau ketinggian oli, yang mana kalau mau mengecek oli bisa langsung dibuka di sini teman-teman. Di sini ada tulisan PGM FI full injection, dan di sini adalah Vario Tekno, tulisan Vario Tekno ya, ada di sini. Oke, sisi kanan ini kurang lebih sama ya. Di sana ada tulisan Honda FI, sama juga dengan sisi yang di kiri. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman tampilan dari Vario 125 LED tahun 2016. Penggunaan selama 8 tahun dengan baret-baret halus, saya rasa masih wajar ya, namanya motor untuk penggunaan, jadi ya mesti ada baret-baret seperti ini. Nah, di sini juga ada baret-baretnya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini untuk video Vario 125 LED tahun 2016 yang saya miliki. Selanjutnya nanti akan ada video di mana motor ini akan saya kembalikan ke rumah asalnya teman-teman, yaitu di Madiun. Nah, untuk impresi berkendara motor yang sudah 8 tahun ini seperti apa, nanti kita akan vlogkan, kita akan lanjutkan video yang kali ini di jalan ketika saya mengembalikan Vario 125 ini. Oke, tampilannya seperti ini. Oh ya teman-teman, mau menginformasikan, di sini ada tulisan ini ya, use only .3 or .4 brake fluid gitu ya. Di sini use only .3 or .4 brake fluid. Jadi teman-teman, selain bisa menggunakan untuk minyak rem yang bersertifikasi DOT3, teman-teman juga bisa mengisi di master rem ini menggunakan cairan rem yang sudah bersertifikasi DOT4.
Kalau DOT 4 ini yang pernah saya baca adalah untuk titik didihnya lebih tinggi teman-teman, sehingga memungkinkan pengiriman depan ini lebih maksimal gitu ya. Oke. Nah, kondisi hand gripnya seperti ini sudah kelihatan ya kalau memang motor ini adalah motor yang cukup berusia teman-teman. Oke, stay tune di video ini di channel Jalan Kemudian. Nantinya kita akan berganti tempat, yaitu di jalan raya. Akan saya informasikan seperti apa impresi berkendaranya, bandingan suspensinya, kemudian konsumsi BBM-nya, dan juga apakah motor ini cocok apabila mau dibuat ke luar kota. Sebelum saya lanjut untuk mereview motor ini, kita ajukan dulu ke pom bensin untuk mengisi BBM. Untuk BBM yang saya pilih sendiri adalah RON 92, dimana memang ini peruntukannya untuk Virus 125. Nah, saya isi BBM dulu karena nantinya saya juga ingin mengetes konsumsi BBM motor ini berapa liter untuk kilometernya, jadi kilometer per liternya berapa. Kemudian nanti kita akan juga bahas terkait dengan impresi berkendaranya, suspensinya bagaimana, dan juga apakah motor ini cocok untuk digunakan ke luar kota. Oke, saya isi BBM dulu. Virus 125 LED. Menurut saya, untuk posisi berkendaraannya ini cukup ergonomis, kemudian badannya rileks dan juga tegak. Untuk stangnya sendiri memang agak menukuk ke dalam, namun masih dalam taraf yang nyaman. Untuk handlingnya sendiri menurut saya oke dan juga ringan, mudah diajak meliuk-liuk terutama di kemacetan. Mungkin ini didukung oleh faktor ban yang tampaknya tidak terlalu lebar teman-teman. Meski begitu, meskipun tampaknya tidak terlalu lebar, tapi motor ini tetap enak untuk dibuat menikung. Ngomong-ngomong soal menikung, umumnya itu juga ditunjang oleh salah satu faktornya adalah suspensinya teman-teman. Jadi bandingan suspensi di motor ini terasa stiff, namun masih dalam taraf yang wajar, yang tidak terlalu empuk maupun tidak terlalu keras, seperti itu. Untuk joknya sendiri terbilang keras, sehingga apabila dibuat berkendara, terutama untuk berkendara jauh, perlu sesekali untuk melakukan peregangan pada posisi duduk agar bokong tidak mudah capek. Kemudian untuk mesin sendiri, salah satu hal yang menurut saya oke di motor ini adalah mesin ini cukup responsif, terutama untuk tarikan bawah menengahnya. Sedangkan untuk tarikan atasnya, feel-nya menurut saya biasa-biasa saja teman-teman. Sebagai catatan, saat di kecepatan di atas 60 km per jam terdapat suara gerungan dari mesin yang cukup terdengar, namun tidak sampai mengganggu telinga ya. Dan idealnya menurut saya memakai motor ini adalah di kecepatan 60-70 km per jam. Untuk top speednya sendiri pernah saya coba namun tidak sampai saya video. Top speednya sendiri bisa tembus di 100-110 km per jam dengan bobot pengendara di kurang lebih 80-85 kg. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk di jalan lurusan seperti ini yang tidak banyak gelombang, untuk suspensi memang tidak begitu terasa ya apakah ini keras atau tidak keras. Tapi di perjalanan sebelumnya yang banyak jalanan yang kurang rata, itu untuk suspensinya benar-benar yang saya rasakan adalah ketika di jalanan yang kurang bagus, maka respon suspensinya memang cukup keras teman-teman ya. Solusinya adalah mungkin teman-teman bisa mengganti ban dengan tipe kompon yang agak soft kalau itu dibuat sendirian. Namun kalau motor ini dibuat boncengan, maka untuk rasa suspensi yang keras tadi itu akan sedikit berkurang teman-teman. Begitu. Oke, mungkin kurang lebih itu ya untuk impresi berkendaranya. Jadi menurut saya motor ini oke juga kalau misalkan dibawa ke luar kota.
Oh ya, sebagai informasi, saya melakukan review ini ketika saya melakukan perjalanan dari Sidoarjo ke Madiun, sehingga nanti untuk closingnya akan saya lakukan di Madiun ya teman-teman. Dan di sana juga nanti akan kita bahas untuk kesimpulannya seperti apa, dan salah satunya adalah berapa konsumsi BBM dari motor ini. Jadi kira-kira berapa per liternya yang bisa ditempuh, berapa kilometer yang bisa ditempuh dalam 1 liter BBM-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan videonya di Madiun teman-teman. Akhirnya saya sudah sampai di Madiun setelah melakukan perjalanan dari Sidoarjo sampai ke Madiun sepanjang 160 km. Nah, kira-kira seberapa irit konsumsi BBM Vario 125 ini? Saya lihat catatan dulu. Oke, metode yang saya gunakan adalah full to full. Dengan kilometer awal ketika saya mengisi pom bensin di pom bensin pertama, yaitu kilometernya adalah 36.494,5. Kemudian di pom bensin terakhir ketika di Madiun, kilometer akhirnya adalah 36.623,2. Untuk pengujian metode full to full, sama-sama untuk BBM-nya sampai ke bibir tangki gitu ya. Kemudian total kilometer yang sudah saya tempuh dari pom bensin pertama sampai dengan pom bensin terakhir sebanyak 128,7 km, dan BBM yang terpakai adalah 2,317 liter, sehingga ketika dihitung dan dikalkulasi menghasilkan keiritan sebesar 55,54 km per liter. Menurut teman-teman, apakah itu irit? Kalau menurut saya pribadi itu sangat irit ya teman-teman, mengingat beban dari rider sendiri di 80 kg beserta tambahan barang-barang lainnya dengan total kurang lebih 85-90 kg. Untuk kecepatan yang saya lakukan gitu ya, dari Sidoarjo sampai dengan Madiun rata-rata 60-75 km per jam, dan sesekali bisa lebih dari itu ketika saya menyalip kendaraan yang besar, misalnya bus atau truk seperti itu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Apakah motor Vario 125 ini dengan usia yang sudah 8 tahun masih oke untuk melakukan perjalanan jarak jauh? Kalau menurut saya masih oke, baik itu di dalam kota maupun luar kota, menurut saya masih oke. Namun beberapa hal yang harus diimprove gitu ya. Contohnya dari sisi joknya menurut saya agak keras, sehingga kalau teman-teman mau melakukan perjalanan jauh, baiknya jok ini di-upgrade agar menjadi lebih empuk dan juga lebih nyaman untuk dipakai jarak jauh. Kemudian untuk suspensinya, saya sarankan juga untuk suspensinya diganti dengan suspensi yang lebih baik, sehingga kenyamanan berkendara ketika selama perjalanan itu menjadi bisa dijamin atau aman gitu ya. Tapi selain itu, Vario 125 ini juga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Vario-Vario yang terbaru saat-saat ini. Misalnya, di situ ada kickstarter yang mana itu fungsinya adalah sebagai fungsi starter kedua apabila elektrik starternya mengalami problem. Jadi teman-teman masih bisa pakai engkol atau pakai kaki untuk menghidupkan mesin seperti itu. Kemudian untuk speedometernya, meskipun dia speedometernya itu masih analog dan juga digital, tapi justru speedometer yang analog ini itu mempunyai durability yang umumnya lebih baik daripada yang full digital. Apalagi kalau di Vario yang terbaru ini yang sudah memakai full digital, beberapa pengendara mengalami kasus untuk layar speedometernya itu hilang atau buram, dan itu akan cukup merepotkan kalau harus mengganti sepenuhnya seperti itu. Oke, cukup kali ini video saya terkait dengan Vario 125 ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Stay safe, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.